Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, masyahidul maqduril makruh, ada beberapa persaksian ketika kita mendapatkan takdir yang buruk. Iman itu kepada takdir ada berapa? Dua. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman kepada qadar baik dan buruk. Kata Imam Ibnu Qayyim, masyahidul maqduril makruh, persaksian kita terhadap takdir yang kita enggak sukai. Sakit, ada wabah, dagang kita rugi, kematian, keluarga kita ada yang meninggal dunia. Ini sesuatu yang enggak kita sukai, tapi harus ada persaksian kita kepada tauhid. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, ketika terjadi sesuatu yang menimpa kita yang kita enggak sukai, itu ada 6. Yang pertama, masyhadu tauhid. Yang kedua, masyhadul adl. Yang ketiga, masyhadur rahmah. Yang keempat, masyhadul hikmah. Yang kelima, masyhadul hamdi. Yang keenam, masyhadul ubudiyah. Yang pertama, masyhadul tauhid. Kita ingat bahwa kita diperintahkan Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh kita berbuat syirik. Ketika terjadi sesuatu yang kita enggak sukai, kita harus tetap dalam tauhid kepada Allah, bahwa Allah yang menetapkan, Allah yang menakdirkan semuanya ini, dan apa yang Allah takdirkan itu baik. Bahwa kita tetap harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, karena yang mengatur alam semesta yang satu, yaitu Allah SWT, yang memiliki langit dan bumi dan seisinya adalah Allah. Kita ini milik Allah. Ketika terjadi sakit, ya Allah yang kehendaki untuk kita. Tujuannya apa? Allah kok mengendaki kita sakit? Apa tujuannya? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Di antaranya apa lagi Allah mengendaki kita sakit? Supaya kita ini gugur dari kezoliman kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, kekerasan hati. Yang kadang-kadang nggak bisa hati keras itu kecuali dengan sakit, dikasih sakit oleh Allah. Baru dia tunduk hatinya kepada Allah Ta'ala. Itu manfaat. Allah kasih sakit, manfaat. Allah kasih sakit itu. Agar kita ingat mentauhidkan Allah SWT. Itu harus kita ingat itu. Banyak faedahnya. Dikasih orang dagang kemudian rugi, dia akan ingat. Gitu. Nggak selamanya manusia itu untung. Dia harus jujur. Dan apa yang harus dia tuh banyak yang dia harus lihat semuanya itu. Atau kematian yang dia alami. Bahwa ini milik Allah. Kita milik Allah. Bahwa yang miliki Allah, maka ketika ada orang meninggal dunia kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, bukan milik suami, bukan milik istri, bukan milik anak, bukan milik orang tua, bukan milik yang lain. Allah yang memiliki, Allah yang mengambil, dan itu sudah datang ajalnya. Kita wajib mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masyhadul adl. Adil, bahwa Allah adil, semua perbuatan Allah adil, enggak ada kezaliman. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku kezaliman, maka aku haramkan juga sekalian jangan kalian berbuat zalim. Jadi Allah itu maha adil, Allah enggak pernah berbuat zalim. Maka Allah menyebutkan innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun, juga enggak pernah zalim. Tetapi manusia itu menzalimi diri mereka sendiri. Jadi Allah itu maha adil. Jadi ketika orang kena musibah, kena petaka, Allah adil. Allah itu maha adil. Allah enggak zalim kepada kita. Tentu ada hikmah di balik itu semuanya, yang nanti akan ada tentang masyhadul hikmah. Yang ketiga, masyhadur rahmah. Dan ini sudah saya sampaikan juga berapa kan yang lalu, bahwa Allah itu arhamur rahimin.
ketika Allah memberikan kita sakit, cobaan, ujian, musibah, sampai kematian, yang mencabut nyawa itu adalah Arhamur Rahimin, Allah yang Maha Kasih dan sayang. Allah lebih sayang. Ketika seorang itu dia sayang kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kemudian mereka meninggal, yang mencabut nyawa mereka siapa? Arhamur Rahimin, Allah yang Maha Sayang. Perhatikan itu. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, ketika ada seorang wanita yang dia setiap ketemu anak kecil, dia seorang tawanan perang, ketika ketemu anak kecil dia susui karena sayangnya. Kata Nabi, apa mungkin wanita ini akan melemparkan anak ke dalam api? Enggak mungkin, karena sayang pada anak. Allah lebih sayang daripada wanita ini kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari, Allah lebih sayang daripada seorang itu kepada anaknya. Jadi ketika seorang itu terkena musibah, petaka, ujian, kematian, Allah sayang. Bukan Allah zalim, tidak, Allah sayang gitu. Kemudian yang keempat, masyhadul hikmah. Masyhadul hikmah artinya persaksian bahwasanya Allah itu mempunyai hikmah yang sangat besar. Setiap kejadian, setiap petaka, musibah itu mesti ada hikmahnya. Cobaan dan ujian itu banyak, puluhan hikmah yang dapat kita ambil manfaat. Kata Al-Imam Nuqayyim, ketika ada cobaan, ujian, mungkin ada ribuan hikmah yang dapat kita ambil, yang kita petik itu dari cobaan ujian itu. Banyak hikmahnya. Kan dikasih ujian itu orang agar kembali kepada Allah, agar dia bertaubat kepada Allah, agar juga dia merasakan bahwasanya yang susah itu bukan hanya dia, banyak manusia yang susah. Agar dia juga menyayangi makhluk yang lain, agar dia kembali kepada Allah, agar dia taat kepada Allah, dan yang lain banyak sekali hikmahnya. Bahwa kalau nggak dikasih ujian, manusia akan sombong, akan angkuh. Kalau nggak dikasih ujian, juga manusia akan tetap dengan dosa-dosa yang sekian banyak. Maka dikasih cobaan, ujian itu. Hikmah Allah, Allah Maha Bijaksana, Allah Hakim. Itu diantara nama dan sifat Allah, artinya Hakim Allah. Kemudian masyhadul hamd, yang kelima, yaitu menyaksikan pujian Allah. Semuanya memuji Allah Taala, karena Allah yang senang untuk dipuji. Jadi orang dengan dia mendapatkan cobaan, ujian, tetap memuji Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia puji Allah Taala, karena dengan cobaan, ujian, Allah menggugurkan dosanya, menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya, bahkan Allah memasukkan dia ke surga. Bahkan ada orang yang dia diwafatkan anaknya yang masih lucu anaknya. Malaikat mencabut nyawanya. Kemudian ketika dicabut nyawanya, si wanita ini mengucapkan Alhamdulillah. Bayangkan tuh, anaknya meninggal, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena nggak bisa apa-apa juga dia, karena sudah ajal, nggak bisa ditolong dengan apapun juga, nggak bisa, sudah datang ajal. Kemudian Allah tanya kepada malaikat, dan Allah Maha tahu bagaimana hambaku mengucapkannya. Dia ucapkan Alhamdulillah. Kata Allah, ibni lahu baitan fil jannah baitul hamd. Bangunkan dia rumah di sorga, namakan dengan Baitul Hamdi, rumah yang dia memuji Allah Ta'ala. Jadi dapat cobaan, ujian, dia memuji Allah. Bukannya dia marah, murka, suudzon kepada Allah, nggak boleh. Justru Allah memberikan itu agar dia memuji Allah, menyanjung Allah. Baitul Hamdi. Atau yang pernah saya bawakan kisah Ummu Sulaim dengan Talha radhiyallahu anhu, yang anaknya meninggal, tenang Ummu Sulaim, tenang, nggak gelisah, nggak panik. Suaminya datang, bagaimana? Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana keadaan anak kita? Lebih tenang daripada yang pertama tadi. Maksudnya meninggal dunia. Kemudian ini wanita loh yang melahirkan, tenang dia, sampai disediakan makan malam suaminya. Kemudian sampai diajak bercampur suaminya, subhanallah. Baru besok pagi dikabarkan bahwa anak kamu meninggal. Kemudian ditanyakan oleh Abu Talha kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mendoakan keduanya agar mendapatkan barokah dari malam mereka bercampur dan mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah, dan terbukti itu doanya Rasulullah SAW.
Dia sabar, redha, bahkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, masyhadul ubudiyah. Masyhad al-ubudiyah yaitu persaksian ibadah kepada Allah. Karena dengan cobaan, ujian ini Allah ingin melihat kita. Bagaimana kita ini? Di saat kita senang, di saat kita susah, bagaimana? Di saat kita senang, kita wajib apa? Wajib apa? Bersyukur. Ini ibadah yang besar, syukur. Ketika kita percobaan, ujian, ibadah yang besar apa? Sabar. Makanya Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa al-mu'min, in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mengherankan urusannya orang mukmin, semua urusannya baik, dan itu enggak diberikan kecuali hanya kepada orang mukmin saja. Apabila dia mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Tapi ketika dia dapat cobaan, ujian, musibah, kesulitan, dia bersabar dan itu baik buat dia. Ini ibadah kepada Allah. Maka kita harus bersyukur atas semua nikmat dan kita bersabar ketika dapat cobaan, ujian, musibah dan yang lainnya.